Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi Live Assistant. Kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Widya Amelia Putri dengan NIM 052, lalu ada Edwina Marta Putri dengan NIM 072, ada Farel Bay Haki dengan NIM 073, dan terakhir ada Muhammad Alif Alfatariu dengan NIM 083. Yang pertama ada mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Kemajuan ini memungkinkan terciptanya berbagai aplikasi perangkat lunak yang dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari manajemen waktu, keuangan, hingga kebutuhan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak individu merasa kesulitan dalam menjaga konsistensi, produktivitas, dan keselarasan dalam menjalani kehidupan mereka. Ketidakmampuan untuk mengelola waktu, keuangan, tujuan pribadi, serta aspek-aspek lain dalam kehidupan dapat menjadi kendala serius dalam mencapai potensi maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, kami merancang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL) untuk aplikasi Live Assistant. Tujuannya, aplikasi Live Assistant dirancang dengan tujuan utama untuk membantu individu dalam mengelola aspek-aspek penting dalam kehidupan pribadi mereka, termasuk manajemen, waktu, keuangan, estimasi tujuan, serta aspek-aspek kehidupan yang berhubungan dengan religi. Presentasi ini akan memberikan gambaran umum mengenai aplikasi Live Assistant. Hal ini akan membantu para pembaca, terutama para pengembang perangkat lunak, untuk memahami konsep dasar dari aplikasi ini dan mengapa aplikasi ini dibutuhkan. Dokumen ini juga akan merinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi Live Assistant, termasuk fungsi-fungsi kunci yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, antarmuka pengguna yang diharapkan, serta integrasi dengan komponen lain jika ada. Spesifikasi kebutuhan akan mencakup aspek-aspek seperti manajemen waktu, manajemen keuangan, estimasi tujuan atau keinginan, dan lain-lain. Lalu ada definisi. Aplikasi Live Assistant itu adalah aplikasi yang membantu seseorang dalam mengatur kehidupan pribadinya maupun mengatur bisnisnya dalam segi waktu, keuangan, dan peluang. Dengan diciptakannya asisten berupa aplikasi yang dapat membantu pengguna mengatur kehidupannya dalam segi waktu, keuangan, dan juga memberikan masukan kepada pengguna mengenai keputusan yang berhubungan dengan biaya dan waktu, Live Assistant menawarkan fitur utama yaitu manajemen jadwal dan manajemen keuangan. Lalu apa saja fungsi utama Live Assistant? Yang pertama itu ada manajemen jadwal pribadi. Fitur ini membantu pengguna dalam membuat, mengatur, mengingatkan jadwal kegiatan mereka. Yang kedua ada fitur manajemen penghasilan. Fiturnya membantu pengguna dalam menghitung, merekam, dan melaporkan penghasilan mereka. Yang ketiga ada fitur estimasi biaya untuk membantu pengguna dalam mengestimasi biaya yang dibutuhkan seperti mencicil barang dan investasi. Lalu yang terakhir ada fitur manajemen kesehatan, memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola aspek-aspek kesehatan mereka. Selanjutnya, karakteristik dan klasifikasi pengguna. Jika pengguna adalah seorang pelajar SMA yang ingin mengatur jadwal belajar dan ujian, aplikasi ini akan menggunakan bahasa Indonesia yang formal, memberikan jadwal belajar yang sesuai dengan mata pelajaran dan jam pelajaran, dan memberikan pengingat untuk belajar dan mengulang materi. Jika pengguna adalah seorang pekerja lepas yang ingin mengatur penghasilan dan biaya hidup, aplikasi ini akan menggunakan bahasa Inggris yang santai, memberikan penghasilan yang sesuai dengan jumlah jam kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan, memberikan laporan keuangan yang rinci dan transparan, dan memberikan estimasi biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, actors atau pengguna. Pengguna memiliki hak menggunakan aplikasi untuk membantu
mereka dalam mengelola berbagai aspek kehidupan pribadi mereka. Pengguna juga memiliki wewenang untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan oleh aplikasi Live Assistant, seperti manajemen waktu, manajemen keuangan, estimasi tujuan, dan lain-lain. Selanjutnya, traceability matrix. Yang pertama, manajemen jadwal pribadi. Untuk membantu pengguna membuat, mengatur, dan mengingatkan jadwal pribadi mereka, serta memberikan saran untuk mengoptimalkan jadwal. Kedua, manajemen penghasilan. Untuk membantu pengguna menghitung, merekam, dan melaporkan penghasilan mereka, serta memberikan saran untuk meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, estimasi biaya. Membantu pengguna mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas, serta memberikan saran untuk mengurangi biaya. Keempat, manajemen kesehatan. Menu kesehatan memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola aspek-aspek kesehatan mereka. Ini mencangkup pemantauan denyut nadi, tekanan darah, aktivitas fisik, tidur, dan juga memberikan saran-saran kesehatan. Berikut ini adalah use case diagram dari aplikasi Live Assistant. Di sini terdapat use case jadwal kegiatan, keuangan, estimasi biaya, dan kesehatan. Fitur sistem yang pertama adalah jadwal kegiatan. Tujuannya untuk menampilkan menu jadwal kegiatan. Menu jadwal kegiatan memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan melihat jadwal harian, mingguan, atau bulanan. Aktor dalam fitur sistem ini adalah user. Prekondisinya, user telah memilih menu jadwal kegiatan. Skenario utama, aktor akan memilih menu jadwal kegiatan. Sistem menampilkan pilihan jenis jadwal kegiatan seperti jadwal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ketiga, user memilih jenis jadwal. Keempat, sistem menampilkan kalender dan detail yang perlu diisi user. Kelima, user memilih hari, tanggal, dan tahun dari kalender. Keenam, user memasukkan detail kegiatan. Ketujuh, sistem menampilkan pengaturan notifikasi. Kedelapan, user memilih jenis notifikasi, teks atau audio, dan waktu set notifikasi. 9. Sistem menyimpan data jadwal kegiatan dan menampilkan pemberitahuan bahwa jadwal berhasil ditambahkan. 10. Sistem kembali ke menu utama. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional untuk fitur sistem jadwal kegiatan. Selanjutnya fitur sistem yang kedua dengan nama keuangan. Tujuan dari fitur ini adalah untuk memilih menu keuangan. Lalu deskripsinya yaitu menu keuangan memungkinkan pengguna untuk menginput penghasilan maupun pengeluaran. Dengan menggunakan menu ini, pengguna dapat melihat data mengenai keuangannya. Lalu aktornya adalah user dan prekondisinya adalah user telah memilih menu keuangan yang telah tersedia. Lalu skenario utama dari menu ini adalah yang pertama, user memilih menu keuangan, lalu sistem menampilkan menu keuangan yang berisi data keuangan user saat ini. Lalu sistem menampilkan pilihan untuk penghasilan atau pengeluaran. Lanjut yang keempat adalah user memilih submenu penghasilan. Selanjutnya sistem menampilkan submenu penghasilan dan kolom yang perlu diisi user, yang terdiri dari jenis penghasilan, besar penghasilan, dan deskripsinya. Selanjutnya, user memasukkan data jenis penghasilan, besar penghasilan, dan deskripsi. Lalu sistem akan mencatat data user serta memproses perhitungan dari penghasilan dan pengeluaran user. Lalu sistem kembali ke menu keuangan untuk menampilkan pilihan untuk penghasilan atau pengeluaran. Yang 9, user memilih submenu pengeluaran. Lalu sistem akan menampilkan submenu pengeluaran dan kolom yang perlu diisi user yang terdiri dari jenis pengeluaran, besar pengeluaran, dan deskripsinya. Lalu user dapat memasukkan data jenis pengeluaran, besar pengeluaran, dan deskripsinya. Sistem akan mencatat data user serta memproses perhitungan dari penghasilan dan pengeluaran user. Lalu sistem akan mencatat data user. Ini keulang aja. Selanjutnya
Selanjutnya, sistem kembali ke menu keuangan dan menampilkan pilihan untuk menghasilkan atau pengeluaran. Lalu ini adalah kebutuhan fungsional dari menu keuangan. Lalu fitur yang ketiga ini dengan nama estimasi biaya. Tujuan dari ini adalah proses ini digunakan untuk memilih menu estimasi keuangan. Deskripsinya yaitu menu estimasi biaya memungkinkan user untuk menginput biaya tujuan, menginput jangka waktu, dan memilih jenis cicilan. Dengan menggunakan menu ini, user dapat melihat informasi mengenai estimasi biaya yang diperlukan. Faktornya adalah user dan prekondisinya user telah memilih menu estimasi biaya. Selanjutnya, skenario utama dari fitur estimasi biaya. Yang pertama, user memilih menu estimasi biaya, lalu sistem akan menampilkan kolom untuk yang yang perlu diisi oleh user, seperti biaya tujuan, nominal, dan deskripsinya. Lalu user dapat memasukkan biaya tujuan minimal, nominal, dan deskripsinya. Lalu sistem akan menampilkan kolom untuk memilih jangka waktu seperti hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Lalu user memilih jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka sistem akan menampilkan pengaturan jenis cicilan. Lalu sistem juga menampilkan pilihan jenis cicilan seperti cicilan harian, mingguan, ataupun bulanan, dan banyaknya waktu mencicil. Selanjutnya, user dapat memilih cicilan dan memasukkan banyaknya waktu untuk menyicil. Yang kesembilan, sistem melakukan perhitungan dan menampilkan hasilnya. Dan sistem akan kembali ke menu utama. Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dari menu keuangan, menu penyicilan estimasi biaya. Baik, untuk fitur sistem yang berikutnya yaitu fitur kesehatan. Tujuan dari fitur sistem ini yaitu proses ini digunakan untuk menampilkan menu kesehatan. Deskripsi dari fitur sistem ini, menu kesehatan memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola aspek-aspek kesehatan mereka. Ini mencakup pemantauan denyut nadi, tekanan darah, aktivitas fisik, tidur, dan juga memberikan saran-saran kesehatan. Aktor dari fitur sistem ini yaitu user dan rekondisinya, user telah memilih menu kesehatan. Untuk skenario utamanya, user memilih menu kesehatan, kemudian sistem menampilkan kolom data yang perlu diisi user, seperti tinggi badan, berat badan, denyut nadi, tekanan darah, dan waktu tidur. Setelah itu, user memasukkan data-data yang diminta. Lalu, sistem akan menampilkan kolom untuk mengisi target user dan jangka waktunya. Kemudian, user memasukkan target beserta jangka waktunya, dan sistem akan menyimpan data user dan targetnya. Kemudian, menampilkan pemberitahuan bahwa data telah tersimpan. Sistem akan menampilkan saran kesehatan yang membuat pengguna mencapai targetnya. Setelah itu, user membaca dan menerapkan saran kesehatan yang diberikan. Lalu, sistem akan membuat laporan kemajuan user dalam mencapai targetnya. Dan yang terakhir, sistem kembali ke menu utama. Itu merupakan kebutuhan fungsional dari menu kesehatan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan kinerja, aplikasi harus merespon permintaan pengguna dengan cepat, yaitu dalam 2 detik untuk tugas-tugas ringan. Aplikasi harus dapat menangani beban kerja tinggi dengan baik, yaitu mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kualitas layanan. Yang selanjutnya, aplikasi harus efisien dalam penggunaan sumber daya perangkat seperti CPU, memori, dan jaringan. Dan yang terakhir, aplikasi harus dapat menyinkronkan dan menyimpan data pengguna dengan baik. Kemudian untuk kebutuhan yang selanjutnya itu ada kebutuhan keamanan. Eh, Aplikasi harus melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah atau pencurian dengan lapisan keamanan yang kuat. Kemudian sistem harus memiliki prosedur pemulihan data yang terencana, termasuk cadangan data reguler dan mekanisme pemulihan data. Kemudian yang selanjutnya aplikasi harus menggunakan protokol keamanan yang kuat seperti HTTPS untuk melindungi data. Perlindungan dari serangan cyber seperti DDoS harus diimplementasikan untuk memastikan ketersediaan layanan. Kemudian kebutuhan non-fungsional yang selanjutnya yaitu kebutuhan masih dalam kebutuhan keamanan. Aplikasi harus memiliki sistem pemantauan keamanan yang aktif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Aplikasi harus memantau regulasi privasi data yang berlaku seperti GDPR atau General Data Protection Regulation jika digunakan oleh pengguna di Uni Eropa. Kemudian selanjutnya menerapkan autentifikasi dua faktor atau 2FA untuk melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Dan yang terakhir, pengguna harus diberikan panduan tentang praktik keamanan yang baik. Untuk kebutuhan fungsional yang selanjutnya itu kebutuhan pelindungan keamanan. eh, Aplikasi harus memiliki prosedur pemulihan data yang terencana, termasuk cadangan data reguler dan mekanisme pemulihan data. Aplikasi harus menggunakan protokol keamanan yang kuat seperti TPS. Aplikasi harus memiliki sistem pemantauan keamanan yang aktif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir, aplikasi harus menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Oke, untuk kebutuhan perlindungan keamanan yang selanjutnya, pengguna harus diberikan panduan tentang praktik keamanan yang baik. Aplikasi harus diperbarui secara berkala untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang mungkin muncul. Dan yang ketiga, aplikasi harus menyediakan sumber daya atau pelatihan kepada pengguna tentang praktik keamanan yang aman dalam penggunaan aplikasi. Kemudian, kebutuhan non fungsional yang selanjutnya itu atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada usability atau kemudahan pengguna. Pengguna harus dapat dengan mudah mengakses aplikasi. Kemudian ada availability atau ketersediaan. Aplikasi Live Assistant harus tersedia kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada security atau keamanan. Data pengguna harus dilindungi dengan ketat. Terus ada flexibility atau fleksibilitas. Aplikasi harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai preferensi dan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir ada interoperability atau interoperabilitas. Aplikasi harus dapat berintegrasi dengan aplikasi atau layanan yang relevan. Kemudian untuk kebutuhan yang terakhir yaitu eh, robustness atau keberlanjutan. Aplikasi harus dapat mengatasi gangguan atau kelihatannya dengan baik tanpa mengalami kerusakan dan adaptability atau kemampuan menyesuaikan diri. Aplikasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau perubahan pengguna dengan cepat. Kemudian untuk kebutuhan lain, seperti kebutuhan database, aplikasi harus memiliki mekanisme backup dan pemulihan data yang terjadwal untuk menghindari kehilangan data yang signifikan. Database harus mampu menangani volume data yang besar karena pengguna akan menyimpan sejumlah besar informasi terkait kehidupan pribadi mereka. Dan keamanan database harus dijaga dengan baik, termasuk enkripsi data dan pengaturan akses yang tepat. Untuk kebutuhan legal atau hukum, aplikasi harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan dapat diakses oleh pengguna. Pengguna harus memberikan persetujuan sebelum data pribadi mereka digunakan. Aplikasi harus mematuhi regulasi privasi data yang berlaku di negara-negara yang dioperasikan seperti GDPR atau di Uni Eropa. Data pengguna harus dilindungi dengan ketat untuk mencegah pelanggaran privasi atau pencurian data. Dan aplikasi harus memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran keamanan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan insiden keamanan. Baik, kurang lebih pembahasan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.